Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu dan berbahagia. Jumpa kembali bersama Ochel. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat Hari Raya Maria diangkat ke surga. Sahabat Ikaku yang terkasih, selamat datang di YouTube Katekese Iman Ikaku. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga dalam ajaran Gereja Katolik. Mari kita pelajari bersama-sama mengenai momen penting ini. Hari Raya Maria diangkat ke surga adalah perayaan yang merayakan ketika Maria, Ibu Yesus Kristus, diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Peristiwa ini merupakan bagian dari iman Katolik yang diyakini oleh jutaan umat di seluruh dunia. Untuk lebih memahami perayaan ini, mari kita lihat teks kitab suci dan dokumen gereja yang mendukungnya. Kita dapat menemukannya dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai 6. Kemudian tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berpakaian matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia mengandung dan berteriak kesakitan, seolah-olah hendak beranak. Lalu tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga besar merah dengan 7 kepala dan 10 tanduk, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dari dokumen Gereja Katolik, Hari Raya Maria diangkat ke surga juga dikenal sebagai Assumptio Beatae Mariae Virginis. Ini adalah keyakinan Gereja Katolik bahwa Maria, Ibu Yesus, setelah hidupnya di dunia, diangkat secara rohaniah dan jasmaniah ke dalam surga oleh Allah. Keyakinan ini merupakan bagian dari ajaran Gereja Katolik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga pertama kali dideklarasikan secara resmi oleh Paus Pius ke-12 tahun 1950 melalui ajaran dogma yang disebut Munificentissimus Deus. Dalam dokumen ini, Paus Pius ke-12 menjelaskan dasar-dasar keyakinan Katolik mengenai Maria yang diangkat ke surga. Dia menggambarkan bahwa Maria sebagai Ibu Yesus dan Bunda Allah diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya setelah hidupnya di dunia berakhir. Hari Raya Maria diangkat ke surga memiliki makna yang mendalam bagi umat Katolik. Maria diangkat ke surga sebagai penghargaan atas perannya yang istimewa dalam sejarah penyelamatan umat manusia melalui ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah. Maria menjadi teladan bagi umat Kristen dalam mengikuti kehendak Tuhan. Kisah ini juga mengajarkan kepada kita tentang pentingnya iman, harapan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Ini adalah momen yang memberikan inspirasi dan kekuatan
kepada umat Katolik untuk mengikuti jejak Maria dalam melayani dan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Hari Raya Maria diangkat ke surga mengajarkan kepada kita tentang nilai kemurnian dan kesucian Maria, serta kedekatannya dengan Tuhan. Ini juga mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir segalanya, melainkan jalan menuju hidup kekal bersama Tuhan. Maria menjadi contoh bagi kita untuk hidup di dalam iman, taat, dan kasih kepada Tuhan. Dan ini semua merupakan pengingat akan betapa besar dan tak terhingga kasih sayang Allah kepada manusia. Maria diangkat ke surga sebagai contoh harapan dan janji kehidupan kekal bagi mereka yang hidup dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan. Hari Raya Maria diangkat ke surga juga memiliki arti dan pengaruh yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari orang Katolik. Mari kita lihat bagaimana perayaan ini dapat memberikan inspirasi dan panduan bagi kehidupan iman sehari-hari. 1. Doa kepada Maria. Setiap hari orang Katolik dapat berdoa kepada Maria untuk mendapatkan bimbingan, perlindungan, dan belas kasih. Doa Salam Maria adalah doa yang umumnya digunakan sebagai ungkapan penghormatan kepada Maria. Doa ini bisa menjadi momen refleksi dan komunikasi dengan Maria dalam kehidupan sehari-hari. 2. Teladan kemurnian dan kesucian. Pada hari raya ini mengingatkan kita akan kemurnian dan kesucian Maria. Ini dapat menjadi peluang untuk mengevaluasi cara kita menjaga kemurnian dalam pikiran, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Dengan mengambil Maria sebagai teladan, kita dapat memupuk kemurnian dan menjauhi hal-hal yang merusak jiwa dan tubuh. 4. Kesetiaan dan kesetujuan terhadap rencana Tuhan. Seperti Maria yang mengiyakan rencana Tuhan dengan kata-kata fiat, yang artinya adalah jadilah, kita juga dapat mengambil contoh ini dalam keseharian kita, mempraktikkan kesetiaan dan kesetujuan terhadap kehendak Tuhan dalam keputusan-keputusan kita adalah wujud iman yang kuat. 4. Keputusan hati dan kepedulian. Maria adalah ibu yang penuh kasih dan perhatian. Kita dapat terinspirasi untuk menjadi lebih peduli terhadap sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. 5. Meditasi tentang kematian dan kehidupan kekal. Pada hari Maria diangkat ke surga mengajarkan kita hidup kekal dan mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Ini bisa menginspirasi kita untuk merenungkan tujuan hidup kita dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kekal di hadapan Tuhan. 6. Kekuatan dalam kesulitan. Maria diangkat ke surga setelah mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Dalam kesulitan dan cobaan sehari-hari, kita dapat mencari kekuatan dan penghiburan melalui doa kepada Maria, mengingat bahwa dia juga mengalami perjalanan hidup yang penuh tantangan. 7. Pergumulan rohani. Seperti Maria yang hidup dalam pergumulan rohani, kita juga bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan dan keraguan dengan iman yang teguh. Merenungkan peran Maria dalam rencana keselamatan
juga bisa membantu kita memahami betapa pentingnya menjalani perjalanan rohani kita dengan keyakinan. 8. Menghormati peran perempuan dalam gereja dan keluarga. Maria memiliki peran sentral sebagai perempuan dalam rencana keselamatan. Dengan hari raya ini membuat kita ingat pentingnya peran-peran perempuan dalam gereja dan keluarga, serta menekankan pentingnya menghormati dan menghargai perempuan dalam semua aspek kehidupan. Demikian merenungkan dan mengaplikasikan pesan-pesan ini dalam kehidupan sehari-hari, kita mendapat inspirasi, panduan, dan kekuatan untuk hidup sesuai dengan iman mereka dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Katekese Iman IKAKU, Iman Katolikku, agar kita bisa terus berbagi pengetahuan seputar iman Katolik. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching.